Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Andriani, NIM 230701700025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rotasi. Yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian rotasi. Sebelum membahas tentang pengertian rotasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sudut berarah dan sudut antara dua garis. Definisi 5.1. Sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditetapkan sebagai kaki awal dan kaki lainnya sebagai kaki akhir. Contoh 5.1. Diberikan sudut ABC seperti pada gambar. Nah, misal kita tetapkan kaki awalnya itu sinar BA, sedangkan kaki akhirnya adalah sinar BC. Maka kita dapatkan sudut berarah ABC yang dinotasikan sudut berarah ABC. Lalu kita tetapkan kaki awalnya itu sinar BC dan kaki akhirnya itu sinar BA. Maka kita dapatkan sudut berarah CBA yang dinotasikan di sudut berarah CBA. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sudut berarah ABC itu tidak sama dengan sudut berarah CBA. Contoh 5.2. Misal diberikan sudut ABC yang besarnya 45 derajat dengan kondisi seperti gambar 5.2. Tentukan besar sudut berarah ABC dan besar sudut berarah CBA. Penyelesaiannya yang A, karena orientasi ganda BAC negatif, maka besar sudut berarah ABC itu sama dengan negatif 45 derajat. Yang B, karena orientasi ganda BCA positif, maka besar sudut berarah CBA itu sama dengan 45 derajat. Teorema 5.1. Misalkan diberikan sudut ABC, maka besar sudut berarah ABC itu sama dengan negatif besar sudut berarah CBA. Bukti. Karena orientasi ganda BAC ini bisa positif atau negatif, maka Anda tinjau apabila yang pertama, orientasi ganda BAC positif, akibatnya besar sudut berarah ABC itu sama dengan besar sudut berarah ABC. Jika orientasi ganda BAC positif, maka orientasi ganda BCA negatif. Akibatnya, besar sudut berarah CBA itu sama dengan negatif besar sudut berarah ABC. Jadi, besar sudut berarah ABC itu sama dengan negatif besar sudut berarah CBA. Yang kedua, orientasi ganda BAC positif, akibatnya besar sudut berarah ABC itu sama dengan negatif besar sudut berarah ABC. Jika orientasi ganda BAC negatif, maka orientasi ganda BCA positif, akibatnya negatif besar sudut berarah CBA itu sama dengan besar sudut berarah ABC. Jadi, besar sudut berarah ABC itu sama dengan negatif besar sudut berarah CBA. Definisi 5.2. Misalkan diberikan sudut ABC, besar sudut berarah ABC ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah ABC, dan besar sudut berarah CBA ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah CBA. Maka besar sudut berarah ABC itu dibagi menjadi dua,
Yang pertama, besar sudut berarah ABC jika orientasi ganda BAC positif. Dan yang kedua, negatif besar sudut berarah ABC jika orientasi ganda BAC itu negatif. Definisi 5.3. Misal diberikan dua garis berpotongan L dan M tidak tegak lurus. Sudut antara L dan M ditetapkan sebagai sudut lancip yang dibentuk kedua garis tersebut. Contoh 5.3. Perhatikan gambar 5.3. Besar sudut antara S dan T itu adalah 60 derajat. Sedangkan besar sudut antara T dan U adalah 30 derajat. Nah, kita lihat garis S, T, dan U pada gambar 5.3 itu. Ukuran sudut S dan T itu adalah besar sudut berarah APB dan itu besarnya 60 derajat. Karena orientasi ganda PAB positif, sedangkan ukuran sudut dari U ke T adalah besar sudut berarah CPB itu sama dengan negatif 30 derajat. Sebab orientasi ganda PCB itu negatif. Definisi 5.4. Misalkan diberikan dua garis L dan M berpotongan tidak tegak lurus di titik A dan P titik pada L, sedangkan B dan C titik-titik pada M sehingga A terletak antara B dan C. Perhatikan gambar 5.4. Di situ ada dua gambar. Nah, apabila sudut PAB itu lancip, ditetapkan dari L ke M adalah sudut PAB. Sedangkan apabila sudut PAB itu tumpul, ditetapkan sudut dari L ke M adalah sudut PAC. Teorema 5.2. Misalkan diberikan dua garis S dan T yang berpotongan di titik A tidak tegak lurus. Andaikan P dan Q dua titik yang berbeda dari A, maka besar sudut berarah PAP double aksen itu sama dengan besar sudut berarah QAQ double aksen, di mana P double aksen itu sama dengan mu T bundaran mu S P dan Q double aksen sama dengan mu T bundaran mu S Q. Bukti. Di sini ada 4 kasus. Yang pertama, P Q elemen S. Yang kedua, P elemen S, Q bukan elemen S. Yang ketiga, P bukan elemen S, Q elemen S. Dan yang keempat, P bukan elemen S, Q bukan elemen S. Untuk kasus yang kedua dan ketiga itu kan serupa, jadi kita buktikan salah satunya saja. Jadi ada 3 kasus yang harus kita buktikan. Nah, untuk kasus yang pertama, P Q elemen S, di mana mu T bundaran mu S A itu sama dengan mu T dikalikan mu S A sama dengan mu T A dan itu sama dengan A. Namakan peta ini A double aksen. Jadi A double aksen sama dengan A, maka mu T bundaran mu S masing-masing isometri dan A, Q, dan P kolinear. Maka A sama dengan A double aksen, Q double aksen, P double aksen juga kolinear. Akibatnya, besar sudut berarah PAP itu sama dengan besar sudut QAQ double aksen. Seperti bisa kita lihat pada gambar 5.5. Untuk kasus yang kedua yaitu P bukan elemen S, Q elemen S. Misal P aksen itu sama dengan mu SP, maka besar sudut berarah PAQ itu sama dengan besar sudut QAQ aksen. Misal P double aksen itu sama dengan mu T P aksen
dan B elemen T, maka besar sudut berarah P aksen AB itu sama dengan besar sudut BAP double aksen. Nah, misalkan mu T bundaran mu SQ itu sama dengan mu T yang dikalikan mu SQ, dan itu sama dengan mu TQ, dan itu sama dengan Q double aksen. Maka besar sudut berarah QAB itu sama dengan besar sudut BAQ double aksen. Besar sudut berarah Q double aksen AP double aksen itu sama dengan besar sudut berarah Q double aksen AB yang dikurangi besar sudut berarah P double aksen AB. Nah, itu sama dengan besar sudut berarah BAQ dikurangi besar sudut berarah BAP aksen. Dan itu sama dengan besar P aksen AQ, yang sama dengan besar sudut berarah QAP. Jadi besar sudut berarah PAQ itu sama dengan besar sudut berarah P double aksen AQ double aksen, seperti pada gambar 5.6. Untuk kasus yang ketiga yaitu P bukan elemen S, Q bukan elemen S. Misal P aksen itu sama dengan mu SP, Q aksen sama dengan mu SQ, P double aksen sama dengan mu S P aksen, dan Q double aksen sama dengan mu S Q aksen. Maka besar sudut berarah PAQ itu sama dengan besar sudut berarah BAQ dikurangi besar sudut berarah BAP, dengan B itu bukan elemen S. Besar sudut berarah PAQ itu sama dengan besar sudut berarah Q aksen AB dikurangi besar sudut berarah P aksen AB, dan itu hasilnya besar sudut berarah Q aksen AP aksen, sama dengan besar sudut berarah CAP aksen dikurangi besar sudut berarah CAQ aksen, dengan C itu elemen T. Nah, sama dengan besar sudut berarah P double aksen AC dikurangi besar sudut berarah Q double aksen AC, dan itu sama dengan besar sudut berarah P double aksen AQ double aksen. Jadi besar sudut berarah PAP double aksen itu sama dengan besar sudut berarah QAQ double aksen, seperti yang ada pada gambar 5.7. Jadi dapat kita simpulkan bahwa besar sudut berarah PAP double aksen itu sama dengan besar sudut berarah QAQ double aksen jika P double aksen itu sama dengan mu T bundaran mu SP, dan Q double aksen itu sama dengan mu T bundaran mu SQ. Definisi 5.5. Andaikan A sebuah titik pada bidang Euclid V dan P sebuah bilangan real memenuhi P-nya lebih dari negatif 180 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah relasi rho A, P yang ditetapkan sebagai berikut untuk P elemen V. Yang pertama, rho A, P itu sama dengan A jika P-nya sama dengan A. Yang kedua, rho A, P itu sama dengan P aksen, sehingga besar sudut PAP aksen itu sama dengan P, dan AP aksen sama dengan AP jika P-nya tidak sama dengan A. Contoh 5.4. Diberikan titik A, Q, dan P. Lukis yang pertama itu rho A, 60 derajat P, dan yang B itu rho A, min 60 derajat Q. Nah, penyelesaian untuk yang pertama, buat garis AP, kemudian kita buat sudut PAB yang besarnya itu 60 derajat. Kemudian yang ketiga, kita buat P aksen elemen garis berarah AB.
sehingga AP aksen itu sama dengan AP, di mana rho A, 60 derajat P itu sama dengan P aksen. Untuk yang kedua, kita buat garis AKI. Kemudian kita buat juga sudut HAC yang besarnya negatif 60 derajat. Kemudian yang ketiga, kita buat H aksen elemen garis berarah AC, sehingga AKI aksen itu sama dengan AKI. Dan rho A, 60 derajat H itu sama dengan H aksen. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.